Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilan Triwibowo dengan NIM 214222052. Kali ini kita akan membahas tentang fikih kontemporer. Fikih kontemporer yang akan kita bahas yaitu ada 3 subbab. Yang pertama itu ada relasi fikih dan sains, yang kedua relasi fikih dan kebudayaan, yang ketiga adalah relasi fikih dan gender. Nah, kita masuk ke bab yang pertama yaitu relasi fikih dan sains. Relasi fikih dan sains itu mempunyai dua pola, teman-teman. Yang pertama pola integrasi, yang kedua pola non integrasi. Pola integrasi itu contohnya yaitu adalah ilmu falak. Ilmu falak merupakan ilmu yang membahas tentang benda-benda langit dan lain sebagainya. Dimana ilmu falak ini mempelajari tentang penentuan satu Syawal, satu Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah relasi fikih dan sains berintegrasi atau berkesinambungan. Terus yang kedua ada pola non integrasi dalam relasi fikih dan sains ini. Pola non integrasi ini di dalamnya mempunyai dua sikap. Yang pertama sikap konflik, yang kedua sikap dialog. Nah, contoh dari sikap konflik dalam non integrasi ini adalah larangannya transplantasi dan donor secara mutlak dengan alat transplantasi yang berdampak negatif terhadap keselamatan. Nah, tapi kalau misalkan dalam sikap dialognya itu adalah memperbolehkan transplantasi dan donor darah dengan syarat hal itu dibolehkan sebagai satu-satunya cara untuk pengobatan itu lebih efektif, dan itu dinyatakan oleh dokter ahli, bukan untuk kepentingan komersial seperti itu. Dan dukungan dari Maqasyid Syariahnya terhadap fikih relasi dan sains ini berpacu pada contoh transparansi kesehatan tadi, yaitu adalah membolehkannya transparansi yang dilakukan jika kemaslahatannya untuk manusia dan tertuju untuk penyembuhan. Dan untuk moderasi fikihnya yaitu adalah transparansi boleh dilakukan apabila pihak dokter menerima dan pendonor setuju untuk melakukan transparansi sebagai salah satu-satunya cara untuk pengobatan yang dinilai efektif dan bukan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya kita bahas relasi fikih dan kebudayaan yang kedua. Wujud kebudayaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah konsep, yang kedua ada materi, yang ketiga ada aktivitas. Contoh dari kebudayaan konsep ini adalah salim tangan dengan orang tua, sebaiknya mencium tangan dari orang tua tersebut. Yang kedua yaitu adalah materi. Wujud dari materi ini adalah contoh itu masjid. Terus yang ketiga contoh dari wujud kebudayaan aktivitas itu contohnya adalah tahlilan dan nyadran. Lalu dijelaskan juga secara metodologi ada 3 pendekatan dalam relasi fikih dan kebudayaan ini. Yang pertama pendekatan historis, yang kedua pendekatan tekstual, yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Metodologi ini menjadikan perangkat relasi fikih dan kebudayaan. Dukungan dari Maqasyid Syariah terhadap relasi fikih dan kebudayaan ialah mengambil contoh dari tahlilan. Karena dalam tahlilan itu untuk kemaslahatan umatnya dalam membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, terus juga mendekatkan diri kepada Allah dan juga bersalawat Nabi. Adapun sebagian umat muslim yang setuju dengan budaya tahlilan, dan ada juga yang tidak setuju dengan budaya tahlilan ini. Moderasi fikih di dalam kasus ini menjadi penengah antara umat yang setuju dan tidak setuju. Umat yang tidak setuju dengan tahlilan maka harus menghargai umat yang setuju. Begitu sebaliknya, umat yang setuju dengan budaya tahlilan ini harus melihat dan menghargai umat yang tidak setuju dengan tahlilan ini. Tidak boleh memaksa harus ikut ke budaya tahlilan ini apabila orang itu tidak setuju. Karena setiap orang itu memiliki prinsipnya masing-masing. Selanjutnya itu adalah sebab ketiga, yaitu adalah relasi fikih dan gender. Gender ialah melibatkan laki-laki dan perempuan untuk mengambil peranan masing-masing dalam kehidupan sosial. Gender dilihat dari peranan perempuan dan laki-laki. Dukungan dari Maqasyid Syariah terhadap relasi fikih dan gender ini adalah laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin dengan syarat memenuhi kompetensi yang mereka miliki dan mereka lakukan, seperti itu. Yaitu moderasinya itu dalam relasi fikih dan gender adalah kesepakatan antara suami dan istri, dan tetap keduanya saling menghargai, seperti istri menghargai suami sebagai kepala keluarga dan suami juga menghargai istri sebagai orang yang membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Yang terpenting keduanya itu adalah tidak merasa keberatan. Terima kasih.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.